Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu di pertemuan yang kelima, masih program studi komunikasi bisnis. Yang kelima ini kita membahas prinsip 7C dalam penulisan pesan bisnis. Nah, ini sudah mulai berlatih membuat pesan-pesan bisnis. Ada 7C prinsip dalam penulisan pesan bisnis. Yang pertama, lengkap. Yang kedua, ringkas. Yang ketiga, konkret. Yang keempat, pertimbangan. Yang kelima, jelas. Yang keenam, sopan. Yang ketujuh, benar. Lengkap maksudnya menyampaikan seluruh informasi yang diperlukan agar penerima dapat mengambil keputusan dengan tepat. Ringkas maksudnya adalah menggunakan kata-kata yang padat dan langsung pada inti masalah tanpa bertele-tele. Konkret adalah menggunakan data, fakta, dan angka yang spesifik, bukan deskripsi abstrak atau samar. Yang keempat, pertimbangan, maksudnya mempertimbangkan situasi, sudut pandang, dan kebutuhan penerima atau bisa disebut juga dengan audiens. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami, tidak ambigu, dan struktur kalimat yang rapi, sopan, menjaga tata krama, profesionalisme, dan menghormati penerima. Benar, memastikan akurasi tata bahasa, ejaan, dan data yang disampaikan. Proses penulisan pesan bisnis ada 3 poin. Yang pertama, perencanaan, menentukan tujuan, menganalisis audiens, dan memilih saluran yang tepat. Poin yang kedua, pengorganisasian, menyusun kerangka outline, dan mengelompokkan ide secara logis. Yang ketiga, revisi, memeriksa kembali isi, gaya bahasa, dan kejelasan pesan. Poin penting dalam memahami audiens, penelitian, demografi dan psikografi, tingkat pengetahuan, tujuan, dan harapan. Manfaat memahami audiens, komunikasi efektif, pesan yang disampaikan lebih mudah diterima dan dipahami. Keterlibatan tinggi, konten menjadi lebih baik, lebih menarik karena relevan dengan kebutuhan mereka. Peningkatan ROI dalam pemasaran, pemahaman yang baik meningkatkan konversi dan efisiensi kampanye. Tata memahami, cara memahami audiens dalam digital marketing. Analisis insight data. Gunakan data dari analitik situs web atau media sosial. Interaksi, lakukan perbaikan terus-menerus berdasarkan respon audiens. Sesuaikan gaya bicara, gunakan bahasa yang sesuai, baik formal maupun santai. Interaksi langsung, bangun interaksi sebelum atau selama presentasi untuk mengukur minat. Bukan balik, minta masukan untuk evaluasi di masa mendatang. Analisis juga audiens budayanya, sosiodemografi, nilai dan norma, simbol budaya, konteks geografis, komponen utama analisis audiens budaya. Itu pentingnya analisis budaya karena pesan itu harus lebih tepat sasaran, efektivitas komunikasi, serta pelestarian budaya, metode analisis, wawancara dan survei, observasi, analisis resepsi, menentukan pesan yang tepat bagi audiens, pahami karakteristik audiens, analisis dulu nih audiens Anda berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan latar belakang budaya untuk menyesuaikan bahasa dan konten. Buat pesan utama atau key message. Key message itu tentukan satu kalimat inti yang ingin Anda sampaikan. Pesan ini harus ringkas, spesifik, dan mudah dimengerti. Yang ketiga, sesuaikan dengan tujuan. Apakah pesan bertujuan untuk menginformasikan? Sesuaikan gaya penyampaian dengan tujuan tersebut. Gunakan pendekatan relevan. Pilih konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Terapkan call to action.
Tutup pesan dengan memberitahu audiens apa yang Anda ingin mereka lakukan. Selanjutnya, metode SMART dalam komunikasi spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, terikat waktu. Nah, penggunaan bahasa yang jelas dan tepat, patuhi kaidah-kaidah KBBI. Sesuaian konteks, jelas dan ringkas, sopan dan efektif, pilihan kata itu gunakan kata baku, spesifik, dan tidak bermakna ganda. Gaya bahasa Gaya bahasa itu penting karena gaya bahasa di sini ada beberapa jenis. Gaya bahasa perbandingan, jenis ini membandingkan satu hal dengan hal lainnya untuk menciptakan kesan. Gaya bahasa pertentangan, gaya bahasa yang menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan tekanan makna. Gaya bahasa pertautan, gaya bahasa perulangan, penegasan, komunikasi alat dan teknologi komunikasi. Ada surat, telegram, radio, televisi, faksimil, telepon kabel, ponsel pintar, komputer. Nah, semua itu adalah alat-alat komunikasi yang mulai berkembang pesat. Terima kasih atas pertemuan yang kelima pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.